Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-164. Bapak Ibu, kita sering mendengar orang mengatakan, apa yang saya lakukan ini murni untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak mengambil keuntungan apapun dari pelayanan ini. Sungguhkah begitu? Kalau begitu, kenapa marah ketika nama kita tidak disebut sebagai salah satu pendiri? Kenapa bermuram hati ketika yang kita perjuangkan ditolak? Benarkah ini untuk kemuliaan Tuhan? Jangan-jangan untuk kesohoran diri kita. Benarkah ini untuk Tuhan? Jangan-jangan kita sedang ingin menjadi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang sedang kami gumulkan, kerjakan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar apapun yang sedang kami lakukan, itu untuk Tuhan. Sertai perjalanan kami malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh saat ini mendekat kepada Engkau untuk membaca, merenungkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, nasihat dari-Mu Tuhan untuk kami. Tuhan tolong kami semua. Secara khusus kami memohon pertolongan-Mu juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangan keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing.
Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita saya kira kita adalah aktivis, orang-orang yang selama ini melayani di gereja, orang-orang yang melayani di lembaga, orang-orang yang melayani mungkin juga ada yang di sekolah, uh, mungkin kita pengurus atau mungkin kita adalah majelis juga di gereja atau guru sekolah minggu di gereja-gereja tertentu juga. Saudara dikasih Tuhan, di dalam pelayanan kita kadangkala ada satu situasi yang tidak mudah, khususnya misalnya pelayanan yang di gereja, saudara ya, yang basis massa atau anggota jemaatnya itu lebih cair, artinya mereka bisa berpindah tempat sewaktu-waktu. Mungkin kalau sekolah atau lembaga tertentu yang anggotanya lebih menetap, mungkin tidak terlalu jadi permasalahan. Tapi kalau kita melayani di sebuah persekutuan atau sebuah gereja yang anggotanya bisa berpindah-pindah tempat, kadang-kadang itu jadi sebuah pergumulan. Nah, saudara, saya kira mungkin kita pernah menghadapi situasi itu ya. Kita pernah mungkin sebagai pengurus atau sebagai aktivis atau sebagai anggota majelis atau guru sekolah minggu di satu gereja, kita mungkin pernah ada di situasi kita menggembalakan, kita membimbing, kita mendidik, kita memperhatikan anggota yang Tuhan percayakan di tempat itu, mungkin anak sekolah minggu, mungkin anggota pemuda remaja, mungkin dia juga anggota gereja di jemaat umum. Saudara, waktu kita kenalan dengan dia, kita kemudian datang membesuk, kita kemudian menginjili dia, kita memperkenalkan dia, supaya dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berprofesi sebagai hamba Tuhan atau gembala di gereja itu, mungkin kita menggembalakan secara khusus, kita membimbingnya juga lebih intens begitu ya. Nah, saudara, ada kalanya dia mungkin satu jangka waktu datang ke gereja atau tempat kita melayani, mungkin rajin. Tapi satu waktu, misalnya sudah lama, sudah bertahun-tahun kita bimbing, satu waktu ada eh, ada persoalan yang membuat dia kemudian pindah ke tempat lain ya. Selidik punya selidik, ternyata dia pindah ke gereja yang bagi dia gereja itu lebih besar misalnya, atau dia pindah ke tempat yang sound systemnya, musiknya lebih baik gitu ya, lebih tertata bagus dan sebagainya dibanding dengan tempat kita melayani saat ini. Atau mungkin dia pergi ke tempat lain yang gedung gerejanya atau tempat beribadahnya pemandangannya lebih bagus dibandingkan mungkin tempat kita beribadah saat ini. Saudara, waktu kita berhadapan dengan situasi seperti itu, apa respons dan perasaan kita? Saya kira bisa bermacam-macam, saudara ya. Kita kalau tipe orang yang lebih cuek, kita tipe orang yang lebih acuh tak acuh, mungkin bisa berkata, ya biasa aja. Tapi kalau kita yang sudah membimbing sekian lama dan kita nih perasaan kita cukup hidup, saudara ya, saya kira bisa ada kesedihan, ada satu rasa yang, aduh, kok saya sudah bimbing dia begitu rupa, dia malah pindah ke tempat lain begitu ya. Ada satu rasa yang kayaknya hati ini agak susah terima, saudara. Nah, situasi yang agak mirip, saya katakan agak mirip, sebetulnya dialami juga oleh situasi di dalam teks yang tadi kita baca tadi, khususnya oleh pengikut Yohanes Pembaptis, saudara. Tadi kalau kita baca di dalam catatan Alkitab, Yohanes Pembaptis pada saat itu dia mengajar,
Dia membimbing banyak orang sehingga orang-orang itu percaya kepada Tuhan, bertobat, kemudian juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan mereka menjadi pengikutnya. Jumlah pengikutnya cukup banyak, saudara ya. Kalau dia punya Instagram pada saat itu, followersnya ya cukup banyak. Namun di dalam pasal 3 ayat 22 dari Injil Yohanes yang tadi kita baca, tadi di sana dicatat eh, Tuhan Yesus muncul nih di dalam kisah ini, saudara ya. Di ayat 22 dicatat demikian. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Pasal 4 ayat 1 dan 2 memberi penjelasan lanjutan dari pasal 3 ayat 22. Pasal 4 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Saudara perhatikan, jadi Tuhan Yesus mulai muncul, dia juga mengajar, dia juga membaptis, meskipun di pasal 4 ayat 2 diberi penegasan, yang membaptis adalah murid-murid Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tidak membaptis di sana dikatakan, tapi ada penekanan bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Followers atau pengikut Tuhan Yesus pada saat itu lebih banyak daripada pengikutnya Yohanes, saudara. Sampai-sampai di ayat 26 dicatat demikian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya. Mereka ini pengikutnya Yohanes, saudara ya. Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jadi tampaknya ada pengikut Yohanes yang juga eh, berpindah tempat jadi pengikut Tuhan Yesus, saudara. Nah, saya katakan ada sedikit kemiripan dengan contoh kasus yang tadi saya munculkan di awal, yaitu kemiripan dalam hal berpindahnya eh, anggota dari satu kubu ke kubu yang lain. Dalam hal ini bisa berpindah dari pengikut Yohanes Pembaptis menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Saudara, saya katakan ini sedikit kemiripan dengan konteks kita saat ini. Mungkin ada yang pindah-pindah tempat, pindah gereja seperti itu. Pindah-pindahnya mirip, saudara ya. Tetapi tentu ada perbedaan besar. Karena ini kan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Which is Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Pemilik kita semua. Dan saya yakin Yohanes Pembaptis juga menyadari itu. Sehingga bagi dia ya perpindahan itu ya memang sudah seharusnya. Toh dia juga akan melayani, membimbing juga supaya semua orang tuh sesungguhnya menjadi pengikut Tuhan ya, bukan pengikut dia. Nah saudara, saya kira kalau situasi saat ini misalnya Tuhan Yesus ada di satu gereja atau satu tempat, lalu anggota gereja kita semua pindah kepada Tuhan Yesus, ya tentu satu hal yang juga baik dan seharusnya terjadi, saudara ya. Tapi menariknya karena ada ketidakmengertian dari pengikutnya Yohanes Baptis tentang perpindahan ini yang mungkin meresahkan mereka, dan mereka menunjukkan keresahan itu kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberikan respons yang menurut saya bisa kita pelajari, saudara. Dalam kita menyikapi, kalau misalnya kita sebagai pelayan Tuhan di satu tempat, kita ketemu situasi pergumulan yang mirip seperti ini. Mari kita lihat respons Yohanes Pembaptis yang pertama, saudara. Respons Yohanes Pembaptis yang pertama tercatat di ayat 27 yang berbunyi demikian. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi respons yang pertama adalah memahami bahwa apa yang ada pada kita itu dikaruniakan dari surga, saudara ya. Nah, ini dipertegas misal di Yohanes 6 ayat 37, saya bacakan. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di sini adalah Tuhan Yesus. Kemudian ayat 44 dari pasal 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara, jadi kita harus mengerti bahwa kalau misalnya kita melayani seseorang dan orang itu akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa datang kepada Tuhan Yesus, itu semata-mata adalah karya dan karunia dari Tuhan, dari Allah Bapa, saudara ya.
bukan kemampuan kita. Kita ini hanya alat, tetapi yang memberi pertumbuhan, yang membuat seseorang bertobat itu semua adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat misalnya di 1 Korintus 3 ayat 7. 1 Korintus 3 ayat 7 firman Allah berkata demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 7 kita tahu konteksnya di sana juga terjadi perselisihan di tengah jemaat Korintus. Ada yang berkata dia pengikut Apolos, pengikut Paulus. Tetapi kemudian Paulus menuliskan sebuah nasihat bahwa yang penting itu bukan yang nanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, kita ini hanya dapat bagian yang dipercayakan oleh Tuhan mungkin untuk menanam, untuk menyiram. Tapi kalau sampai orang itu yang kita layani bertumbuh, bisa percaya Tuhan, itu semua adalah karunia dari Allah, bukan hasil karya kita. Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, respons yang kedua, saudara, tercatat di ayat 29. Ayat 29 dari pasal 3 berbunyi demikian. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, respons yang kedua adalah kita harus mengerti sebagai pelayan Tuhan seperti Yohanes Baptis, kita hanyalah sahabat mempelai laki itu. Kita bukan mempelai lakinya. Saudara, Yohanes Baptis berkata di ayat 28, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Dia mengerti sebagai utusan Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia hanyalah sahabat dari mempelai pria itu. Mempelai pria yang sejati adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita, saudara ya. Dan mempelai wanita adalah umat Tuhan yang percaya kepada dia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah menjadi best man, menjadi sahabat dari mempelai laki dari seorang teman saya, sahabat baik saya, dan yang menikah adalah sahabat saya itu, saudara ya, dia mempelai lakinya. Nah, saya ingat sekali sebagai best man yang tahu diri, sebagai best man yang mengerti dirinya hanyalah best man, tentu tidak mencuri panggung mempelai, saudara. Kita tidak mencuri panggung dari si mempelai pria itu. Waktu dia jalan masuk yang harus dapat spotlight adalah dia, karena dia mempelai prianya. Saya sebagai best man harus tahu diri, jalannya harus jauh. Kalau bisa jangan sampai orang salah paham ya. Saya bukan pengantinnya, pengantinnya itu. Dia yang harus ada di pelaminan, dia yang harus dapat spotlight, dia yang harus disorot di yang menjadi bintang utamanya. Saya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Saya nggak dikenal orang, nggak apa-apa. Karena bukan saya mempelainya, ya dia mempelainya. Saudara, justru akan sangat jadi bermasalah sekali kalau saya sebagai best man yang tidak tahu diri, saya mau merebut panggung, saya mau berdiri di tengah pelaminan, saya mau disorot, saudara ya. Saya yang mau lebih ditonjolkan daripada mempelai pria. Wah, saya kira saya akan jadi best man yang irasional dan best man yang problematik kalau seperti itu, saudara. Nah, maka dari itu di dalam pelayanan kita, kita juga harus selalu mengerti kita sebagai pelayan Tuhan, kita bukan fokusnya, saudara ya. Semua fokus harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, sang mempelai pria itu. Kita nih nggak kelihatan, memang seharusnya lah kita nggak kelihatan, tapi Tuhan yang harus kelihatan, dia yang harus dipuji, diagungkan tinggi. Satu kali waktu saya melayani anak remaja, ada anak remaja pernah berkata, dia habis mendekor, hasil dekorasinya nggak ada yang puji, nggak ada yang apresiasi. Kemudian dia sedih, kemudian dia bilang bahwa ya manusiawi kan Kak, kalau kita habis mengerjakan sesuatu dekorasi di gereja, mau dihargai itu manusiawi. Ya saya mendengar, ya saya memahami dia seorang remaja yang jujur dengan perasaannya, tapi saya pakai kesempatan itu juga membimbing. Saya berkata betul, memang manusiawi ya, kita manusia memang rasanya membutuhkan penghargaan, membutuhkan diapresiasi oleh orang. Tapi kita harus belajar bahwa hati yang tulus dalam melayani Tuhan tidak mencari itu. Yang terpenting adalah Tuhan kita yang dipuji, Tuhan kita yang dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Kita justru seharusnya nggak boleh mencari pujian itu, nggak boleh mencari penghargaan atau pengakuan itu. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, justru kita harus menjauhi keinginan-keinginan itu, saudara ya. Karena sekali lagi,
dialah mempelai prianya, kita hanya sahabat mempelai pria. Yang ketiga dan terakhir dari respons yang ditunjukkan oleh Yohanes Baptis tercatat di ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara perhatikan respons yang ketiga dari kita memahami bahwa Tuhan Yesus yang harus makin besar, kita harus makin kecil. Perhatikan kata harus, saudara. Kata harus ini muncul 2 kali. Ya harus makin besar, aku harus makin kecil. Harus artinya tidak ada pilihan. Bukan opsional, saudara. Tetapi sebuah keharusan. Bahwa di dalam pelayanan kita harus makin meninggikan dia. Dia yang harus makin besar. Tapi kita harus makin kecil, saudara. Kita yang harus makin nggak kelihatan kalau bisa ya saudara. Ya biar hanya Tuhan saja yang tersorot, yang dimuliakan, yang diingat, dan yang dimuliakan, dipuji oleh orang-orang. Kita harus menjauhi semua itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis bukan hanya mengatakan kalimat ini, tapi dia memahami dan dia sungguh-sungguh menghidupinya. Kalau kita baca di dalam catatan Injil Yohanes, makin ke belakang catatan tentang Yohanes Pembaptis itu makin sedikit, saudara. Tidak lama kemudian dari pasal 3, kemudian Yohanes Pembaptis dipenjara dan kemudian dia mati dipenggal. Jadi seperti cerita dia itu, dia pertama muncul di awal, tetapi begitu Tuhan Yesus muncul, pengikut dia makin sedikit, pengikut Tuhan Yesus makin banyak, lalu kisah dia juga makin tidak disorot lagi, dia masuk penjara, kemudian dia mati dipenggal, saudara. Tetapi kisah Tuhan Yesus justru makin terus dicatat dan sampai akhirnya seluruh Injil Yohanes sampai belakang mencatat tentang Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tersiar sampai ke seluruh dunia ya. Semua orang harus mengenal Tuhan Yesus, tapi nggak apa-apa kalau orang nggak kenal Yohanes Baptis. Karena sekali lagi dia harus makin besar, kita semua harus makin kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa tuh dampak dari respons yang tepat ketika kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan? Nah, Saudara, respons yang tepat akan menghasilkan dampak seperti yang tercatat di ayat 29, Saudara ya. Mari kita lihat sekali lagi ayat 29, khususnya bagian B. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara perhatikan, Yohanes Pembaptis karena dia memahami apa yang seharusnya dan dia bisa merespons dengan tepat sebagai pelayan Tuhan yang berkenan hati Tuhan. Dia berkata, sahabat laki-laki sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Dan dia berkata, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara perhatikan, Yohanes sampai 3 kali menyebut sukacita. Bahkan dia tekankan sangat bersukacita. Artinya pengikut dia berkurang tapi makin mengikuti Tuhan Yesus. Wah, dia lihat makin banyak orang ikut Tuhan Yesus. Artinya justru sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Sukacita dia bahkan dia kata sukacita itu penuh, saudara. Nah, saudara, respons yang benar ditandai dengan kita bisa rasa sukacita. Waktu lihat orang-orang itu kemudian bisa percaya Tuhan Yesus. Bahkan misalnya saudara ya, saya kira kalau kita bisa melayani satu tempat sampai ada yang pindah tempat, saudara. Asalkan kita sungguh-sungguh pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar, bukan yang malas-malasan, saudara. Kita udah sungguh-sungguh membimbing dia, tapi dia pindah nih ke gereja lain. Di gereja lain dia lebih bertumbuh. Dia kemudian misalnya, wah kita mendengar atau kita melihat dia sangat mengasihi Tuhan di sana. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan di sana. Saudara, saya kira seharusnya respons kita adalah kita juga rasakan sukacita. Sekali lagi, asalkan kita selama melayani jemaat Tuhan di tempat kita bersungguh-sungguh, bukan kita malas-malasan, saudara. Kalau kita malas-malasan, kita perlu perbaiki diri kita juga. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, sampai ada yang pindah dan dia bertumbuh di tempat lain, saya kira kita harus responsnya itu juga bersukacita. Asalkan di tempat itu dia semakin mengasihi Tuhan dan dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, waktu kita melayani, apa tuh yang membuat kita sukacita? Kalau yang membuat kita sukacita adalah waktu kita dipuji, saya kira kita harus memperbaiki diri ya saudara. Kita harus mohon pengampunan Tuhan dan Tuhan yang memurnikan, mengkuduskan hati kita. Tapi kalau yang menjadi sukacita kita adalah ketika melihat jiwa-jiwa yang kita layani itu makin bertumbuh dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Nah, saudara,
harusnya kita akan timbul rasa sukacita itu. Nah, saudara, saya berharap apa yang kita renungkan pada hari ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita dan saya mau mengajak kita untuk menenangkan diri sejenak. Mari kita lihat diri kita dan kita mohon Tuhan yang juga menilik hati kita. Kalau ada yang belum beres di dalam diri kita, kita masih mungkin uh, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin jadi diri yang besar. Mari kita mohon Tuhan ampuni kita. Tuhan tolong kita supaya kita mengerti dialah yang harus makin besar. Kita harus makin kecil. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapa dalam surga, tolonglah kami yang lemah ini. Jadikan kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang memperkenan hatimu. Supaya kami bisa belajar dari apa yang kami renungkan pada saat ini. Untuk Tuhanlah yang makin besar. Kami harus makin kecil. Tolong kami Tuhan, supaya punya hati yang terus dimurnikan, dikuduskan, dan ditolong oleh Tuhan untuk semakin tulus, semakin benar di dalam melayani Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam.
Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree.